Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyusunan latar belakang proposal, model Cas-Wallace, dan praktik penyusunan latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Aris Andika, Korina Avianti, Kodijah, Murni Khairani, Salsabila, dan saya sendiri Wandari Azahra. Saya Korina Avianti akan menjelaskan tentang pengertian latar belakang. Menurut Dermawan Wibisono, tahun 2000, halaman 304, bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Hussein Umar, tahun 2001, halaman 238, menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah agar ditindaklanjuti lewat penelitian. Jadi, sebelum bisa sampai ke tahap penelitian, peneliti harus menyusun latar belakang masalah terlebih dahulu. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin peneliti bahas dan mengapa peneliti memilih topik itu. Selanjutnya, menurut Suparno tahun 2000, bagian pendahuluan adalah bagian awal dari artikel penelitian yang sebagian besar mengandung bagian penting. 1. Latar belakang dan dasar penelitian. Ini berisi tentang hal apa yang menarik atau mendorong seorang peneliti mengangkat permasalahan itu. 2. Permasalahan dan cara untuk menjawabnya. Dan ini berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dijawab dan dibahas dalam penelitian tersebut. 3. Tujuan penelitian, harapan dan hasil penelitian. Ini berisi tentang manfaat apa saja yang akan diperoleh dari tema penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya ini adalah pembahasan masih mengenai Cas-Wallace. Menurut Andrik Purwasito tahun 2004 mengenai hal-hal yang membuat latar belakang masalah ada 3 nih. Pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk disajikan suatu latar belakang. Jadi dalam membuat latar belakang itu harus ada dulu nih faktor penentu atau sebab akibat yang akan dihasilkan dan dimunculkan nantinya. Kemudian ada informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku referensi. Jadi memang informasi yang dibahas ini bisa melalui pengamatan yang sedang diuji secara klinis dan ilmiah ataupun melalui buku referensi yang menjadi sumber acuan kita dalam menjadikan latar belakang. Kemudian tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab selanjutnya. Jadi antara pertanyaan, pernyataan, dan jawaban itu ada semua. Seolah-olah ini adalah pertanyaan yang memang harus ada dan jawaban pun harus ada. Memang menjadi problematik sekali. Selanjutnya, menurut Publishing tahun 2016 mengenai bagian latar belakang. Yang pertama, gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Kedua, ungkapan fakta, fenomena, dan data-data. 3. Alternatif solusi dari masalah penelitian yang diangkat. Baik, saya Salsabila akan menjelaskan tentang cara membuat latar belakang. Menurut Junior D. Willman, tahun 2019, cara membuat latar belakang yaitu yang pertama ada kondisi ideal suatu keadaan, yang berarti kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam sebuah visi dan misi yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Yang kedua ada kondisi faktual.
Kondisi faktual ini tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Jika membahas penelitian yang sudah ada. Dalam membahas penelitian yang sudah ada, kita membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara kita sendiri atau tempat lain yang memiliki topik terkait dengan penelitian yang kita akan angkat. Yang keempat ada kelemahan penelitian. Jika karya ilmiah punya kelemahan dalam latar belakanglah kita harus jelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di mana kamu membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang keenam ada metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bisa menggunakan metode kualitatif ataupun metode kuantitatif yang seperti kita sudah ketahui. Dan juga perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Yang ketujuh ada solusi penelitian yang digunakan. Solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Selanjutnya, menurut Junior D. Willman tahun 2019, penulisan latar belakang dibagi ke dalam 3 bagian dalam satu bab. Yang pertama, bagian pertama adalah di mana kita menjelaskan tentang masalah yang akan kita angkat. Bagian kedua adalah penjelasan mengenai isi yang berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli terkait karya ilmiah kita. Di sini kita akan menjelaskan pula kelemahan penelitian, tujuan, metode, dan pertanyaan penelitian. Yang ketiga atau yang bagian terakhir berupa saran atau alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan jadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah kita. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Model Cars-Wallace. Menurut Arsyad, tahun 2014-74, Cars-Wallace adalah sebuah akronim yang disandingkan dengan penemu asli teori ini bernama Wallace. Kreatif, research, diteliti, dan space, ruang atau dapat diartikan lebih spesifik. Menurut Arsyad, 2014-74, model Cars-Wallace ini terdiri dari 3 move atau tahapan dan beberapa step atau langkah yang bertujuan untuk menjabarkan lebih perinci setiap tahapan agar lebih mudah dikomunikasikan. Selanjutnya, yaitu perbedaan latar belakang umum dan latar belakang model Cars-Wallace. Menurut Ade Suyitno tahun 2016, latar belakang umum yaitu terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah dasar pemahaman untuk pembaca. Yang kedua, perlu data yang dihasilkan dari fakta dalam ciri-ciri perbuatan latar belakang. Yang ketiga, memiliki kondisi yang lebih ideal. Yang keempat, kondisi faktual. Yang kelima, solusi diberi lebih singkat. Dan kelima, muncul perbandingan. Dan terakhir, adanya penyempurnaan. Menurut Ruth Dewi tahun 2019, latar belakang Cars-Wallace terdiri dari 5 poin. Yang pertama, dasar pemahaman untuk penulis dan pembaca. Sedangkan yang kedua, data lebih akurat dan perlu riset yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada sumber yang akan disajikan. Yang keempat,
perbandingan signifikan, dan terakhir, menggunakan bahasa teoritis dalam beretorika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah praktik penyusunan latar belakang menurut Arsyad tahun 2014. Berikut adalah contoh latar belakang secara umum. Secara garis besar, tidak ada yang namanya perbedaan, yang ada adalah persamaan antara rumusan masalah di dalamnya, ada pula sebabnya, akibatnya juga, serta juga ada kesimpulan di akhir latar belakang. Jadi memang tidak ada bedanya. Di sini latar belakang secara umumnya itu yang saya ambil adalah judul karya ilmiah, Informasi Hidrografi, Perekonomian dan Pertahanan Laut Indonesia. Dari paragraf pertama sampai terakhir menyimpulkan masalah, terus juga ada pembatasan masalah, serta akhirnya harus seperti apa dengan cara kesimpulan daripada latar belakang tersebut. Yaitu menurut Swelles tahun 2004. Ini sudah mencakup ke latar belakang Kars Wallace ya teman-teman. Di sini adalah latar belakang yang saya ambil sebagai contoh, yaitu mengenai yang tadi ya, yaitu judul karya ilmiah Informasi Hidrografi, Perekonomian dan Pertahanan Laut Indonesia. Namun di sini di latar belakang Kars Wallace perlu digarisbawahi ada beberapa cara atau ada beberapa penentuan untuk menjadikan paragraf ini masuk ke dalam masalah tersebut. Jadi di sini ada tulisan aktivitas di wilayah pesisir, perairan dan laut memerlukan informasi hidrografi secara umum bla 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 bla. Ini adalah semua seluk-beluk mengenai masalah konteks yang sedang dibicarakan. Baik, lalu selanjutnya adalah tahapan model Kars Wallace itu menjadi beberapa bagian. Pertama dulu, kita harus tahu dulu nih, teori apa sih maksudnya dari Kars Wallace tersebut. Jadi menurut Kars Wallace, disebut Swelles ya, biasa terkenalnya pada tahun 2004. Tahapan satu adalah tahapan menggambarkan situasi penelitian menggunakan satu atau dua langkah lebih. Jadi ternyata langkahnya itu tidak hanya satu, melainkan dua bahkan lebih. Nah, baru kita masuk ke step by stepnya, yaitu yang pertama, step 1, claiming centrality as stabilizing a territory, menurut Swelles tahun 2004. Yaitu menunjukkan bahwa wilayah riset penelitian itu sangat penting, menarik, relevan, dan layak untuk diselidiki. Jadi dalam tahap ini memang ada contohnya nih, yaitu kita bisa baca, yaitu pengetahuan tentang ilmu kelautan ini sangat penting guna menumbuhkan rasa sadar bahwa akan bahaya bisa terjadi jika tidak ada kehati-hatian. Kalimat ini menunjukkan riset atau wilayah yang nanti kita akan selidiki, di mana riset atau wilayah sentral seperti ini akan mencakup semua latar belakang yang terjadi. Dari sinilah baru berkembang sebuah kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf yang menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah step 2, making topic generalization, yaitu menceritakan tentang kondisi ilmu pengetahuan, konsensus, kebiasaan, dan fenomena terkini. Jadi di sini dijelaskan dalam kalimat, sebab itu sulit dibayangkan jika aktivitas dan pekerjaan di laut dan di daratan, sehingga bla 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 bla. Ini menceritakan kondisi ilmu pengetahuan yang kita sedang bahas. Di sini kita konsen sekali antara kebiasaannya, fenomena yang terjadi, serta ilmu yang nanti kita akan bahas. Di sini kan menjelaskan tentang sebab akibat jika tidak adanya informasi hidrografi terkait. Di sini ada poin 1 sampai 6 sampai 7 bahkan sampai 8, dan ini merupakan pembuatan topik secara umum. Jadi intinya menceritakan kondisi keadaan yang ada untuk menjadikan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah masih menurut Swelles, yaitu tindakan melakukan review dan mensintesis penelitian yang telah ada sebelumnya yang mendukung pentingnya untuk melakukan penelitian. Di sini sebutnya step 3, reviewing items of previous research. Artinya ialah penting sekali penelitian sebelumnya dilakukan. Jadi sebelum ada penelitian yang sekarang, ternyata penelitian sebelumnya jauh sudah dipelajari. Lalu maka bisa ditulis atau bisa disimpan di slide ini, atau bisa disimpan di
di wilayah ini ya tentunya ya disebut reviewing items of previous research. Jadi di sini ada contoh sebuah studi survei telah menyarankan bahwa survei hidrografi yang telah dilakukan bla bla bla, dan ini merupakan penelitian yang sudah dilakukan untuk menguatkan bahwa teori Karswales ini merupakan teori yang penting sekali, apalagi akan dijadikan latar belakang. Selanjutnya yaitu menurut Swales tahun 2004, tahapan kedua adalah tahapan membuat argumen yang jelas dan meyakinkan yang menyatakan bahwa penelitian ini penting dan bernilai. Jadi, dalam hal ini adalah memang tahapan kedua ini adalah tahapan membuat argumentasi pendapat bahwa beberapa teori yang sebelumnya itu kurang relevan atau bisa jadi dikatakan kurang jelas dan kurang meyakinkan. Makanya ada istilah atau ada pepatah teori Karswales ini sangat penting untuk dijadikan bahan acuan karena akan semakin runtut untuk dipelajari. Dan berikut step by stepnya. Pertama, etymologizing nice, yaitu menunjukkan sudut pandang berlawanan atau kelemahan temuan penelitian sebelumnya. Jadi, dalam teori Karswales ini ialah bahwa pasti ada kelemahan dalam teori sebelumnya. Maka demikian, step 1 nih, counterclaiming, itu mengharuskan bahwa penelitian ini diselaraskan dengan kelemahannya ataupun dengan penelitian yang sekarang. Jadi penelitian sebelumnya istilahnya sudah lemah dan berarti harus dikuatkan lagi dengan argumentasi berikutnya. Seperti di contoh ini, menurut Kepala Staf TNI bla bla bla. Jadi memang ada menurut Staf TNI, itu merupakan suatu kekuatan bahwa untuk menunjukkan latar belakang ini lebih kuat dibandingkan latar belakang biasa. Nah, selanjutnya yaitu step 2, indicating a gap, yaitu menunjukkan celah dengan cara menyebutkan masalah penelitian atau wilayah penelitian yang belum dilakukan. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa latar belakang itu pasti ada yang belum dilakukan atau belum diteliti. Maka dengan demikian, di step 2 ini indicating a gap, yaitu sebagai contoh. Sementara dari penentuan yang ada pasti bla 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 bla. Ini merupakan contoh yang real dan konkret, di mana di sini menunjukkan atau menyebutkan masalah penelitian kembali. Jadi memang latar belakang di sini memang sangat akurat sekali ya, yang belum dilakukan pun bisa dimasukkan ke dalam latar belakang ini. Dan selanjutnya yaitu step 3, question raising, yaitu tindakan mengangkat pertanyaan penelitian. Jadi di sini ada penelitian, terus juga ada pertanyaan, ada pernyataan dan jawaban. Jadi pertanyaan ini harus ada nih dalam teori Karswales ini. Di contoh ada step 3, questioning raising. Jadi pertanyaannya bla 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 bla. Jadi memang sudah ada ketentuannya bahwa di teori ini harus ada kalimatannya. Dan selanjutnya yaitu step 4, conditioning addition, yaitu seringkali ditandai dengan penghubung yang logis. Misalnya ada kalimat oleh karena itu, akibatnya, atau dengan demikian. Seperti yang terlihat pada contoh, di sini ada tulisan jadi bla 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 bla. Itu merupakan kalimat penghubung atau conditioning, di mana kalimat ini menunjukkan setelahnya adalah kelogisan. Seperti yang terjadi pada contoh step 4, jadi melengkapi research pernah dilakukan bla bla bla. Jadi ada research yang dilakukan juga. Tidak hanya kalimat jadinya saja, tetapi juga ada penelitian yang telah dilakukan secara real. Dan selanjutnya yaitu menurut Swales, tahapan ketiga adalah tahapan terakhir, menunjukkan bagaimana kita melalui penelitian ini bisa memberikan kontribusi pengetahuan. Jadi, di dalam penelitian ini memang harus ada pengetahuan yang digali, tidak serta-merta hanya latar belakang secara garis besar. Memang ada kontribusi kita sebagai penelaah atau yang pengamat, bahwa kita harus memiliki atau menampilkan pengetahuan di dalam per kertas atau per kolom tersebut. Jadi, di sini ada stepnya. Step pertama
pertama, outlining purpose, yaitu menjabarkan tujuan penelitian dengan menjawab pertanyaan dan menjelaskan tujuan penelitian. Jadi, di sini memang ada jawaban, juga ada tujuan. Sebagai contoh, step 1A, outlining purpose. Menurut kami, tujuan bla 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 bla. Nah, di sini ada tujuan dan ada penjelasan menurut kami dengan bahasa yang jelas. Nah, di sini merupakan titik awal atau langkah awal bahwa Carswales itu bisa benar-benar dipakai ya, meskipun agak rumit. Baik, kemudian ada step 1B, announcing present research, yaitu menjelaskan tujuan penelitian kita melalui apa yang dilakukan atau apa yang akan kita capai dalam penelitian. Sebagai contoh ada kalimat step 1B, setelah menimbang berdasarkan hasil penelitian dan riset yang dilakukan, memang informasi hidrografi sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pekerja kelautan dan masyarakat sekitar. Jadi memang di sini ada kalimat setelah menimbang, berarti itu memang didasarkan pada kita telah mencapai tujuan penelitian. Dan selanjutnya itu step 2, announcing principal findings, yaitu mensajikan ringkasan singkat dari temuan kunci yang ditulis. Contoh atau step 2. Jadi, dari penelitian yang kami jelaskan, bla 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 bla. Jadi, memang ada kalimat jadi. Ini adalah sebuah penjelasan atau ringkasan singkat ya dari temuan kunci. Kunci yang di sini maksudnya apa sih? Itu poin. Poin di mana di sini tentang aktivitas di maritim atau di kelautan ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, terakhir adalah step 3, indicating structure, yaitu tindakan pada langkah 3 ini menyatakan bagaimana sisa artikel kita disusun. Sebagai contoh, dan inti daripada penelitian kami mengenai wilayah kelautan ini adalah bla 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 bla. Jadi ada artikel yang tadinya itu belum disusun, tetapi dimasukkan ke dalam Carswales ini. Dan ada di paling akhir, yaitu intinya untuk menguatkan argumen yang telah dibangun dari step pertama sampai step terakhir. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya selanjutnya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Adapun keunggulan mempelajari teori Carswales ini antara lain yaitu 1. Mampu mendefinisikan penelitian secara jelas dan detail. Kedua, mampu membentuk pola pikir yang ideologis dan teoritis. Yang ketiga, mampu memberikan informasi secara aktual, yang artinya terpercaya, dan dari sumber yang jelas. Yang keempat, mampu membangun argumen berdasarkan sumber atau para ahli. Yang kelima, runtut, terpercaya, dan mampu membangun opini. Membangun opini di sini tentunya didukung oleh sumber atau teori-teori para ahli yang telah dikemukakan dalam penelitian tersebut. Yang keenam, memberikan substansi pokok atau gagasan umum dalam penjabarannya. Yang ketujuh, teori ini memang jarang dipakai, namun berkesan elegan. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan informasi secara update atau terkini terhadap penelitian-penelitian. Ya, untuk simpulan pada diskusi kali ini yaitu model Carswales adalah sebuah model yang membantu penulis artikel ilmiah untuk menciptakan ruang atau wilayah kekuasaannya dalam dunia ilmiah. Carswales sendiri juga merupakan teori yang tepat untuk menemukan titik penyajian yang sempurna atau teori yang tepat untuk merevisi karya ilmiah, khususnya dalam latar belakang dengan teori retorika yang terdiri dari 3 move atau 3 tahapan dan beberapa step atau langkah yang dijelaskan tadi, bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci pada setiap tahapannya. Namun, latar belakang pada umumnya yakini halaman yang ditulis oleh penyusun, baik itu penyusun buku atau penyusun karya ilmiah, secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah-tambahkan atau dilebihkan
atau dikurangkan, sehingga revisi tidak terlalu rumit. Sekian pembahasan materi dari kami tentang latar belakang model Cars dan praktik penyusunan latar belakang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.